Makanya yang pentingnya Yang ini tadi mengancam mulut saya. Sekarang mengancam karya-karya saya Rut ini. nggak karya saya, Karya kita. anak Karya kita semua ini. iya. Jadi Rut, jadi kan kemarin itu ada gugatan dari ini channelnya gue ngomong. Nama Ya, channel apa ya? kan udah. Dari RCTI. Ya. Katanya itu menggugat RCTI sama iNews. ya menggugat apa ya live streaming Oh, gitu lah. jadi gini, mereka gimana? kalau nggak salah tuh mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk untuk melakukan pengujian terhadap pasal berapa? Oh, bentar. Kita baca dulu kan baca dulu pasalnya. Pasal Satu. Undang-Undang nomor 32 tahun berapa ini tuh? Tahun atasnya aja, Bro. Bentar. Nah, lupa sih. ini pasal Enggak kan mereka meminta ada pengujian kan, ada uji kompetensi terhadap Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran Ya. di pasal 1 ayat 2-nya. Apa itu isinya? Pasal 1 ayat 2. Aduh. Kan ini penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut dan atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Ya. Nah, intinya intinya sih sebenarnya mereka kenapa mereka melakukan mengajukan gugatan kayak gitu kan, mereka ingin memasukkan media-media internet yang punya kayak YouTube Netflix, Disney Plus dan segala macam yang memang punya ini untuk streaming, untuk juga terus untuk kayak channel-channel tertentu yang bisa maksudnya punya kreator gitu. Jadi ada acara-acara sendiri lah kan di dalamnya gitu, mereka punya ini. Intinya sih mereka melakukan pengujian supaya kalau nggak salah supaya media-media seperti itu juga Diregulasi. Ada regulasinya, maksudnya dimasukkan ke dalam peraturan si Undang-Undang nomor 32 itu. Jadi ditambah. Ya, jadi nanti maksudnya katanya ya, balik lagi gue nggak terlalu tahu detail, cuman katanya sih jadi nanti setiap konten kreator harus punya ada perizinan sendiri baru bisa baru bisa lagi misalnya streaming atau segala macam di Indonesia. Gitu loh. Nah, dengan adanya regulasi ini kita akan terancam gitu. Kalau yang gue lihat tadi di beberapa artikel, jadi intinya adalah kalau si gugatan ini dikabulkan, kita sementara tidak bisa menikmati TV kabel. Bukan TV kabel masih masuk. YouTube, Netflix dan lain sebagainya tuh si ininya di Indonesia di stop dulu. Region lock gitu maksudnya. Ya, jadi kayak nggak bisa masuk dulu, jadi nggak ditolak. Kalau nggak salah sih gitu, jadi nggak bisa kayak misalnya kita ini. Ya logikanya mungkin kayak waktu internet positif buat situs-situs pip. Tapi bisa dimasukin pakai VPN gitu. Harusnya sih bisa, logikanya kan kalau misalnya kita ngomongin internet nih. Dan ini juga mungkin alasan kenapa kasus kayak gini bakal jadi nggak akan bisa, ujung-ujungnya nggak bisa di ini juga sih. Karena kan kalau kita ngomongin internet, kita kan gue juga nggak terlalu ngerti ininya sih, cuman intinya kan kita dilihat dari IP address kita kan, dari IP address kan. Internet tuh lewat IP biar kan dari IP address kita kan. Kalau misalnya kita udah pakai VPN, IP address kita kan nggak pakai yang IP negara kita ya nggak ketahuan kan, maksudnya nggak oh ini bukan di negara ini dihitungnya kan, tapi di negara lain sesuai si server VPN yang kita tumbangin itu. Kalau kayak gitu berarti kalaupun di region lock misalnya di lock supaya nggak bisa masuk, tetap aja ujung-ujungnya bisa. Lah kalau gitu ngapain di regulasi? Yang ada kan maksudnya orang malah mencari tahu cara malah ini ya. Bukan masalah itunya, cuman yang jadi masalahnya adalah sebenarnya gitu. Kalau kita ngomong nih mungkin kan
masalah ini diangkat karena televisi kehilangan penonton. Karena banyak yang lari ke YouTube, Netflix dan lain-lain. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin ujung-ujungnya bisa di-bypass pakai VPN dan lain sebagainya nih. Buat apa? Penontonnya tetap lari-lari juga dong. Iya. Nah, yang mati adalah konten kreatornya. Oh, ya gini. Matinya karena kita perlu izin. Kayak kan perlu perizinan segala macam. Oh, jadi kalau nggak punya izin kita nggak bisa. Iya kan? Maksudnya mungkin kayak gitu. Sekarang gini. Apa ya? Masalah kan kayak kalau kita ngomong YouTube. YouTube kan udah punya si peraturan dia sendiri nih. Ya udah punya regulasi sendiri lah. Regulasi ya. untuk ininya. Kalau soalnya kan katanya adalah ini intinya buat balik lagi katanya demi kemaslahatan bersama dan ya, sebagainya. Gini Ruth, apa namanya? Ini katanya untuk melindungi kreator. By the way, sorry dari tadi serat saya lagi kurang enak. Serat. Ya gini, katanya kan ini untuk melindungi konten kreator sebenarnya. Jadi gini, katanya supaya kita ini kalau mengeluarkan konten yang berbahaya ditegur dulu, kayak fungsinya KPAI. Jadi TV dan YouTube, Netflix jadi setara lah gitu. Ya, tapi apa ya? Jadi biar setara sih jadinya gitu. Tapi kan balik lagi nggak bisa gimana ya kalau kita ngomongin yang perusahaan asing. Susah untuk meregulasi mereka, terutama kalau yang bentuknya berbasis internet kayak gini. Karena gini, mereka berusaha meregulasi itu misalnya, berusaha meregulasi. Targetnya kan cerita untuk melindungi penonton nih, iya kan, melindungi penonton. Gimana kalau penontonnya habis itu nge-bypass pakai VPN? Hilang dong manfaat diregulasi itu. Sekarang gini, Netflix ada beberapa acaranya yang tidak bisa ditonton di negara-negara tertentu karena diblokir di negara-negara tertentu. Ya. Tapi kalau pakai VPN itu hilang. Jadi semua ini kalau kita pakai VPN semua itu bisa di-bypass. Jadi semuanya bisa kebuka juga ujung-ujungnya. Jadi forward apa maksudnya? Tujuan. Ya, forward reason. Gitu. Kita capek-capek bikin aturan ini habis itu bisa di-bypass. Mending dari awal nggak usah capek-capek dong. Jangan lupa bikin undang-undang penguji gini. Semua perangkat pemerintah itu kan digaji oleh rakyat dengan uang pajak. Ya. Berarti kalau mereka harus kerja melakukan sesuatu yang pada akhirnya gak ada manfaatnya karena bisa di-bypass, itu sia-sia. Kita berarti buang-buang uang pajak. Betul. Ngapain? Mending dari awal ya udah. Tapi kalau kata orang dari dulu nih. Sekarang sorry, bentar gua potong. Tadi ngomongin fungsi KPAI biar mirip kayak KPAI ditegur dulu. Jangan lupa di YouTube, di Facebook dan lain sebagainya, di media sosial juga ada fitur report. Iya. Kalau memang misalnya itu konten itu menyinggung, sensitif, berbahaya, ofensif dan lain-lain, itu bisa di report. Iya. Bisa. Iya kan, bisa di report. Selesai urusan. Itu kan berarti udah ada sensor langsung dari kita sebagai penonton. sebagai konsumen. Ya, dan itu direspon oleh perusahaan ya kan. Direspon perusahaan dan si konten kreator harus mau tidak mau harus comply, harus nurut. Iya. Berarti kan udah ada dari itu. Sekarang mau apalagi sensor apalagi yang dibutuhkan? Iya ya harusnya. Ini gini, masalahnya berarti nggak harus sebenarnya. Sekarang jangan lupa ini resources kita itu sedikit terus sebagai content creator ya. Iya. Tidak sebesar TV yang punya perusahaan, punya studio sendiri. Kalau kalau ngomong konteks YouTube ya. Iya. Kalau ngomong konteks YouTube. Benar, kita kalau resource-nya lebih sedikit dari mereka secara kualitas segala macam jauh lah. Hitungannya kita amatiran. Mereka lebih profesional walaupun sekarang udah banyak YouTuber profesional dan lain sebagainya, tapi harusnya ya, YouTube itu kan platform untuk apa ya, pembuat konten amatir lah itu. Iya. Nah, tadi mau ngomong apa sih? Kira-kira sih itu sih. Cuman keren saya. Enggak, intinya gini, kalau misalnya tapi tadi yang katanya biar setara sama KPAI itu. Oh iya, kalau misalnya gini. Udah ada regulasi ya kan? perusahaannya.
apa namanya gini. Sekarang kalau masalah yang soal KPAI, soal sensor, jangan lupa TV kita atau at least beberapa produser acara TV kita suka ketakutan, ya enggak? Iya. Ingat masalah kasus Shizuka Pakai berenang di kasus Shizuka di pantai pakai bikini di blur. pentil sapi di blur contohnya. Iya, terus apa Sandy Pakai bikini SpongeBob di itu sensor. tupai Iya. pakai bikini di blur bikini. Siapa yang samge lihatnya itu? Siapa yang samge nggak Ya, ada itu. maksudnya kan itu kan hal yang tidak wajar. Mm-mm. Berarti kan kita sudah jelas bahwa sensor kita kadang-kadang agak berlebihan. Oh, terlalu over lah. Iya kan? Iya. Katanya kan supaya nggak ditegur apa itu kan segala macam. Toh sekarang juga kalau misalnya gimana ya? Makanya kalau ngomong sensor itu kan sebenarnya jadi nggak efektif. Satu nggak efektif dan kurang bagus karena Iya. misalnya kayak gitu. Kedua, yaitu tadi si fitur dari YouTube dan platform-platform itu sendiri kan mereka sudah ada fitur untuk report. Bahkan umur pun diatur lah sana. Netflix dan lainnya udah ada fitur untuk ngeblok. Iya. Ngeblok si acaranya untuk supaya kitanya nggak bisa nonton, kitanya yang nggak milih untuk tidak mau nonton. Itu rekomennya nggak muncul lah. Ya, gitu. Rekomendasinya nggak muncul. Nah itu kan berarti sudah ada dari mereka, ngapain juga diatur lagi gitu loh. Ini kita ngomongin soal konsumen dan konten kreatornya atau kita ngomongin soal TV yang kehilangan pasar. Iya. Ya kan, kayak balik lagi di awal. Ini kita ngomongin apa di sini? Target si regulasi ini nantinya target kemana? Benarkah untuk kepentingan kita, konsumen dan kreator? Atau ini karena misalnya TV mulai mengalami penurunan penonton? Rating. Ya nggak tahu rating Rating apa lah, penonton. cuman intinya penurunan jumlah penonton. Gitu loh. Ini Kalau misalnya kita lagi. ngomong ini demi konten kreator dan demi demi Netflix, penonton, ya. demi para penonton, demi para konsumen, harusnya kalau misalnya benar kita merasa dirugikan atau ini, kita dari kemarin udah ini platform nggak akan jalan. Kayak YouTube, Netflix. Iya dong. Harusnya dari kita sebagai konsumen dan sebagai konten kreator udah pasti protes sendiri dan ini pasti udah keluar, maksudnya udah nggak akan ada. Tapi buktinya kan ternyata sampai sekarang masih hidup. Iya. Malah terus berkembang. Iya, malah banyak yang tertarik. Iya kan? Iya. Berarti ini jelas dong, udah bukan dari kita lagi. Ini penonton ini pilihan sebenarnya. Maksudnya bukan masalahnya bukan ada di penonton, bukan ada di kita, bukan ada di penonton atau di konsumen. Berarti kan ini masalahnya dari si stasiun TV swastanya. Ya, ini balik lagi apa ya? Sedang tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba mengajukan hal itu lagi ke. Sebenarnya kalau gue nggak salah ingat, memang masalah isu ini kayak pernah mau naik, cuman hilang, atau pernah naik, cuman hilang gitu. Isu masalah pokoknya pemerintah sama streaming, maksudnya platform streaming lah gitu. Cuman balik lagi gini loh, kalau kita ngomongin demi gitu, kalau mau pakai alasan demi konsumen, demi konten kreator, demi ini, yang nggak masuk akal. Ya karena gini loh, dari kita lihat perkembangannya sejauh ini, respon masyarakat pun banyak yang keberatan. Ya iya, itu justru. Jadi Anda ini kepentingannya untuk Anda atau untuk masyarakat? Nah Iya, itu, iya. tapi justru ini dia bilang untuk masyarakat, untuk penonton, untuk kepentingan nasional. Ya. Tapi respon masyarakatnya menolak. Katanya udah Iya. demi nasionalisme dan segala macam yang pernah gue lihat. Cuman ya itu masyarakat menolak karena memang masyarakat merasa tidak dirugikan. Iya, enggak. Gini, negara lain enggak ada deh kayak gini kayaknya. Di negara lain ya. Ada enggak di regulasi? Seingat gua ada beberapa yang memang kayak platform streamingnya belum masuk, terutama kayak Cina kan. Cina kan emang ribet. Cina, Republik Rakyat Tiongkok, RRT. Korut lah, ya. Ya itu kan memang mereka kan memang agak ketat untuk itu. Tapi untuk ini sendiri sih, kalau untuk negara-negara umum nggak ada masalah gitu. Kedengar ya? Mang hiji.
Ya dia orang kelaparan udah tukang sate lewat. Terus Ya, nah itu nggak ada masalah. Nah gitu. Kalau kita sedangkan makanya balik lagi kalau kisahnya kita ngomong dari tapi kalau maksudnya kalau kita ngomong dari segi korporasinya, segi para stasiun televisinya, jelas kalau misalnya mereka merasa ketakutan wajar, maksudnya merasa terancam wajar kalau mereka mengajukan mengeluarkan langkah seperti ini. Makanya balik lagi pertanyaannya adalah ini ini demi siapa? Demi konsumen dan konten kreator seperti yang mereka propagandakan. Iya benar propaganda. Ini propaganda ya. Anda melakukan propaganda. Atau demi kepentingan masing-masing stasiun televisi yang mulai mengalami penurunan karena orang-orang mulai lari ke platform streaming ini. Sebenarnya gini sih masalahnya, dan ini udah banyak yang ngebahas kalau nggak salah. Kenapa orang lari dari stasiun televisi? Ya, kenapa tuh? Pasti ada faktornya nih. Iya, kenapa orang lari dari stasiun televisi, terutama stasiun televisi lokal? Satu, isi acaranya itu doang. Contohnya Nggak ada, misalnya gini, sinetron tuh kalau nggak nangis-nangisan Ajab. sinetron azab tuh nangis-nangisan juga awalnya. Oh, kena ajab nangis dia. Iya kan? Enggak kan, biasanya disiksa, nangis, azab Tuhan, Lingkaran yang sangat plot yang template sekali. Terus kalau enggak, terus itu kan bentuknya kayak model FTV lah, gitu. Atau FTV misalnya di mana cewek ditabrak atau kecelakaan sama cowok, itu kan cewek desa atau cewek miskin, tiba-tiba ketemu cowok kaya atau sebaliknya lah. Terus habis itu mereka saling jatuh cinta, di end gitu. Dan itu kan si itu ya berulang-ulang si plotnya, si rumus itu, resep itu tuh diulang-ulangnya gitu. Terus dan enggak ulang-ulang resep bro, tiap hari. Iya, terus ini masalahnya juga abis itu kan acara lain, misalnya acara joget-joget. Ya, acara joget-joget, walaupun sekarang kayaknya udah berkurang deh. Acara joget-joget, acara hipnotisan, atau reality show yang nyari-nyari orang, atau apalah yang nemuin pacar sama pacar, atau selingkuhan dan lain-lain, atau reality show cari jodoh, segala macam, atau audisi, kuis mungkin bisa, atau kuis, pokoknya dan si rumusnya tuh hampir semua stasiun televisi semuanya sama. Sekalinya ada film luar, misalnya sekalinya ada film box office bla bla bla, sensornya kurang ajar. Orang nonton film Bloodsport. Bloodsport udah jelas. Judulnya udah jelas. Lagi adegan berantem di sensor, tiba-tiba orang udah jatuh. Anjay. Kan kurang ajar. Apa yang mau ditonton? Tonton orang yang jatuh tadi, bro. Maksudnya orang berantem, mau ditinju, di-cut, dipotong. Situnya karena urusannya perihal kekerasan. Ya balik lagi, kan berarti tidak berguna. Maksudnya kan ngapain ditayangin? Udah ya sekalian cari film lain, SpongeBob kek. SpongeBob aja di makanya logikanya kan kayak gitu. Jadi orang-orang jenuh. Ada beberapa yang sangat menikmati acara-acara seperti itu. Ya orang-orang, maksudnya apa, ibu-ibu atau ART atau apa yang memang biasanya tidak punya ini, tapi mereka pun sekarang semenjak ada HP, smartphone, kan mulai ada gadget, mulai kemana-mana gitu kan. Cuman intinya apa ya itu formulanya sama. Terus habis itu benar keseringan, kayak misalnya sinetron misalnya nih sekarang yang ramai apa dunia terbalik yang misalnya ada sinetron dunia terbalik. Dari Senin sampai Minggu itu jamnya gitu terus aja. Waktu itu misalnya kayak preman pensiun dari Senin sampai Minggu itu aja. Dulu tukang bubur naik ketaprak. Tukang bubur itu berapa sampai episode hitungan udah berapa ratus apa mungkin sampai 1000 apa berapa lah lupa. Tiap hari gitu kita dijejelin itu. Orang jadi bosan sebagus apapun, dan kadang-kadang ya kasarnya mungkin si pembuat ceritanya atau ide kreatifnya juga udah saking malas sih, ceritanya gitu aja udahlah, episode ini yang penting keluar aja lah biar cepet. Gak ada yang something new gitu, something fresh paling di awal-awal di situ ya. Sekarang gini, kita bandingin sama misalnya acara TV luar, misalnya TV series luar.
Mereka episode paling cuma 40 episode 40 24 ya 20. Atau bahkan ada 12 doang. Enggak, umumnya itu sekitar 24 episode per 1 tahun. Ditayangin seminggu sekali, terus di bulan apa mereka ada hiatus sekitar 2 bulan, sekitar 2-3 bulan gitu kan. Ini jadi kayaknya biar penonton menunggu-nunggu. Iya kan, biar ada ininya, terus yang ngasih nafas juga untuk si aktor-aktornya, untuk ini juga ada libur ya kasarnya gitu. Iya. Nah, itu kan juga orang ngikutin. Let's say misalnya dulu salah satu yang gue suka dan udah end itu apa, Hawaii Five-O misalnya. Ya. Gue nonton misalnya season 1 episode 1 sampai 24 misalnya gitu, season 1 sampai episode 1 sampai 24 itu tiap minggu misalnya di TV kabel ya. Iya. Ada tiap misalnya ada tiap hari ini ada rerunnya juga untuk hari apa gitu. Ada siaran ulangnya. Tapi misalnya premiernya rilis tanggal sekian terus bulan apa dia ada, misalnya setelah episode 10 hiatus 2 bulan 3 bulan, habis itu mulai keluar lagi episode 11 sampai episode 24. Jadi kan ada mid season kalau nggak salah disebutnya. Ada mid season, ada istilah mid season. Nah, tapi kan kalau di Indonesia enggak. Hajar aja terus. Episode panjang tiap hari. Wah. Sekarang satu episode berapa? Bisa sampai 2 jam. Oh iya. Iya. Dia udah kayak movie aja. Udah 2 jam. Sinetron 2 jam. Bilang mau nonton apaan? Nah, itu kan orang-orang gimana ya? Ya awal mungkin ini, tapi lama-lama jenuh. Dulu kenapa orang dulu nggak terlalu jenuh sama sinetron? Satu nih, seminggu sekali. Dan sinetronnya banyak banget. Bervariasi. Iya, walaupun ceritanya generik sih itu juga. Cuman at least ada variasinya gitu. Misalnya hari ini sinetronnya nggak ada yang bagus, ya udah gua nggak nonton. Selesai urusan. Tuh kan ada bener-bener tuh jadi mereka bisa nebak, harusnya bisa ini juga. Tapi begitu ada yang sinetronnya udah ini banget tadi, tunggu banget. Yang nonton kan banyak pasti pada hari itu dan jangan lupa kenapa kalau misalnya kita ngomong kan minggu sekali misalnya gitu kan, jadi pada saat di hari itu orang-orang bisa menyediakan waktu untuk nonton. Gue mau nonton film kesayangan gue misalnya. Iya. Gue nyediain waktu. Sekarang kalau waktu tiap hari. Jadi penonton setia. Iya kan, kalau misalnya waktu tiap hari penonton setia, muak lama-lama. Iya. Makanya kalau kita ngomong dari si kualitas acaranya gitu. Makanya sebenarnya gini, daripada capek-capek bikin regulasi segala macam dan ujung-ujungnya malah memancing ke apa ya, ributan lagi, antipati dari masyarakat juga. Iya. Gitu kan, antipati dari masyarakat. Lebih baik menciptakan nggak menginikan untuk meningkatkan kualitas si acara gitu loh. Kalau memang masa ini bukan nuduh, cuman kalau memang benar masalahnya di penonton ya berkurangnya animo masyarakat, kenapa nggak naikkan kualitas dari ini supaya orang-orang mau lari ke situ. Mungkin kualitas ceritanya bisa dibilang kualitas yang lain lagi lah. Terus kan jangan lupa RCTI, seingat gua punya platform streaming sendiri, RCTI Plus kalau nggak salah. Di apa tuh? YouTube? Enggak, bukan. Mereka punya app sendiri, RCTI Plus. Oh. Saya juga download kok. Ya. Oh. Ya itu kan udah punya sendiri. Ya udah, berarti mereka sudah punya sendiri dong. Udah kenapa nggak itu aja, di up aja terus, didorong terus. Kalau mau itu berhasil ya mereka berarti harus ngisi dengan konten-konten yang bagus, dengan si app-nya juga bagus ya. Kayak rame kan ya. Gitu kan, bug-bugnya juga dibenerin. Oh, ada bugnya emang? Ada pasti, namanya app nggak mungkin nggak ada bug. Cuma pasti maksudnya ya harus di sering di ini gitu. Makanya nggak apa ya, ada banyak cara lain kayak gini. Soalnya gini, kalau misalnya ini diteruskan kan ada antipati masyarakat. Kalau balik lagi ada pasti orang yang begitu udah susah nih, nggak di ini ya udah ujung-ujungnya bakal betah sampai mau tidak mau nerima TV. Tapi ada juga buat banyak anak muda terutama, mereka lebih baik gue pakai VPN supaya bisa menonton yang saya inginkan. Iya, kan? Daripada nonton TV gitu. Daripada saya nonton TV yang begitu-begitu saja, saya mending lihat konten di internet. Betul.
Ya maksudnya pakai VPN untuk nge-bypass itu semua, Iya. makanya kan ujung-ujungnya jadi tidak berguna gitu loh. Sebenarnya jadi gini, kata mana ini menambah pekerjaan pemerintah nggak sih nah sebenarnya? itu masalah gini. Baik ya. Lagi pandemi, ekonomi jatuh, ngurusin yang lagi live streaming sama platform sebenarnya yang gini, lain. ini kasusnya mirip sama waktu dulu Menkominfo ngeblok situs-situs yang mantap-mantap yang dibawa internet positif sekarang. Iya. Gitu. Nah, ujung-ujungnya gak guna. Kenapa? Ada VPN. Ada Dan proxy dulu dan sebelum lain-lain. itu masih pakai proxy apa segala macam lah, Yes. banyak gitu kan. Yes, betul saja. Ngeblok, buat nembus blokade itu. Namanya manusia makin dilarang, makin dicari gitu loh. makin nyari jalan pintas ya kan. Yang jadi masalah ya itu apa ya sekarang kalau misalnya ini gimana ya, apa masa mau ditangkapin semua misal gitu, masa mau didendain semua juga miskin negara, nggak ada yang punya duit nantinya kan. Aduh, ini kan kita masih channel kecil gitu bro, Ya, maksudnya kita bukan sedikit cuma juga soal gitu. channel, maksudnya soal yang mau nonton gitu kan, nge-bypass juga kan berarti melanggar hukum ujungnya. Oh, Kan iya. tidak langsung gitu. Cuman kan kalau misalnya semua ngelanggar, masa semua dihukum? Penjara penuh bro ya kan? Ya bukan cuma penjara penuh, orang-orang misalnya udah denda semua orang miskin. Iya dong. Iya sih, memang sih. Makanya kan sekarang ya maksudnya gimana ya? Ya harusnya ada cara yang lebih baik. Jadi ini gini, daripada kalau untuk yang masalah itu sebenarnya kalau memang masalahnya adalah karena penurunan jumlah penonton, bersainglah dengan sehat itu. Nah. Jangan ngejegal orang ini kayaknya. ada cara lain yang lebih baik. Iya. Kalau misalnya gini, masih banyak kok penonton setia. Iya. Misalnya gini, kayak gua juga masih ada beberapa sinetron yang saya tonton, misalnya kayak Preman Pensiun. Itu karena ada teman kita di Preman Pensiun 2. Iya, betul sekali. Makanya maksudnya kan apa ya, kita kan nonton nih gitu, gua nonton gitu, terutama karena saya lumayan senang lihat ada di TV ada angkot jadi tebak-tebakan jalan itu di mana gitu. Atau lokasinya di mana tuh? Nah, ya. Dan cuman intinya ada masih ada acara-acara berkualitas. Iya, ya ada Ruth. Terutama setahun sekali bulan Ramadan. Ya itu saya suka sinetron Para Pencari Ya Tuhan. pokoknya acara religinya itu bagus-bagus kan. Nah, itu kan bisa tuh bikin yang bagus-bagus. Iya. Kenapa nggak kayak gitu di tiap waktu? Ya supaya Gitu. penonton tertarik Supaya lah. penonton tetap kayak gitu. Karena ngomong penonton nggak ini segala. Kalau semuanya larinya kayak gitu, ujung-ujungnya penontonnya juga akan pasti merubah situasi. Iya. Gitu kan. Contoh kayak dulu, memang yang dulu ya, stasiun TV yang sekarang apa? RTV. Bukan. RTV bagus itu. Kita gara-gara kita wibu anjir. Iya, ada Nonton anime. anime. Apa dong? Apa itu? Net TV. Oh, Acara iya. Net TV dulu sempat bagus-bagus walaupun pasarannya apa katanya tetap kalah saing karena ya apa ya? Ya mungkin itu udah terlalu telat. Tapi kalau misalnya semua stasiun TV bisa mengeluarkan ide yang mirip kayak gitu, terutama stasiun TV Ya besar. maksudnya dengan resource yang sebesar itu, Ruth, harusnya bisa produksi lebih bagus lagi. Nah iya, makanya ya kayak gitu. Production house-nya juga harus mulai yang apa ya, bikin inovasi lah, jangan ceritanya ya cinta-cintaan lagi. Yang lain kayak apa gitu kan. Dulu tuh ada Trans TV acaranya bagus. Apa? Yang komedi polisian tuh 86. Itu Iya. ya penangkapan di jalan. Bukan, ada. Oh, Iya, yang komedi. Iya. Itu keren tuh. Itu Cuma bagus hilang. tuh, iya. Karena kontraknya mungkin habis. Ya makanya kan ada acara-acara bagus gitu yang banyak ditonton sama orang-orang. Nah, yang itu yang harus yang kayak gitu yang diangkat, jangan cuma ya sinetron yang tidak ada genre habisnya. variasi ceritanya banyakin lah gitu. Kayak gitu-gitu. Atau kalau mau adaptasi cerita dari drama Korea atau Jepang atau Cina atau apapun, Nah, tidak ada salah, kan kita ATM. bikinlah yang bagus. Maksud gua bukan gak ada yang salah, bikin yang bagus. Maksud gua itu. Gini, ATM Ruth, amati, tiru, modifikasi. Nah, Ya, itu. modifikasi ya.
Cacat. Saya tidak. Modifikasinya, maaf saya itu curhat. Itu mah curhat. Iya, modifikasinya kurang. Ya, kurang memodifikasi, kurang modif gitu. Enggak terlalu modif aja. Oh, terlalu modif. Orang pengennya mobil dikasih pesawat terbang kan ngaco. Iya sih, itu udah. Makanya, nah itu ya begitulah kurang lebih. Ya oke. Duh. Jadi Konklusinya jangan bilang aja gini, jangan bilang aja sambil live streaming. Konklusi yang paling tepat. Jadi enggak, intinya gini, untuk masalah yang bahasa sebenarnya ini sebenarnya ini edukasi ya. Ini benar-benar konten yang terakhirnya adalah edukasi. Konklusinya adalah untuk masalah bahasa sebenarnya yang paling penting adalah kapan, di mana, dan sama siapa kamu pakai bahasa itu. Mau bahasa apapun, mau bahasa sopan, bahasa ini segala macam, itu tetap yang dipertanyakan kapan, di mana, dan sama siapanya. Oke, itu yang bahasa itu tuh. dan terus ya itu bakal berkembang, cuman intinya tiga itu kapan, di mana, sama siapa. Kalau untuk yang masalah regulasi ini sebenarnya nggak ada konklusi sih dari kita, cuman maksudnya lebih ke apa ya, lebih ke curahan hati. Iya. Lebih ke curahan hati maksudnya, kenapa harus kayak gitu sih gitu, masih banyak ini, dan ini juga kalau pada akhirnya ini pertanyaan kita ya. Ya kalau pada akhirnya tidak berguna gitu, Buat apa Anda bikin? ngapain dipermasalahkan. Iya. Gitu. Kalau masalahnya gini, internet itu susah untuk diregulasi, apalagi sama negara kita. Bukan gini, bukan ngomong merendahkan, cuma gini, negara-negara asing yang memang menitik beratkan pada teknologi informasi, kayak ya negara-negara negara Amerika Serikat, Eropa, Cina, dan Jepang dan sebagainya, tetap susah untuk membendung yang namanya media internet, Informasi lah. ya media informasi via online gitu kan. Nah, dan banyak cara hari ini dibendung, besok bisa dibongkar gitu. Makanya nggak ngapain kayak gitu. Sebenarnya yang harus ditekankan adalah satu, kalau untuk memang mengkhawatirkan untuk misalnya masa depan bangsa, moralitas bangsa dan lain sebagainya, yang harus ditekankan adalah edukasi warganya, edukasi warga negaranya, buat misalnya ya pelajaran PKN. Iya kan, benar, masalah moralitas dan sebagainya gitu, itu yang ditekankan. Terus habis itu juga ya kalau memang masalahnya adalah merasa kalah saing gitu kasarnya ya itu tingkatkan, daripada berusaha membuat hal yang malah jadi polemik. Lebih baik kenapa enggak meningkatkan kualitas acara TV, acaranya masing-masing gitu. Toh apalagi kalau mau YouTube kan, ya maksudnya gimana ya, kita ini kan terutama kalau yang gede-gede sih ya Allah alam ya, cuman kalau buat channel-channel kecil apalagi yang baru merintis dan lain sebagainya ya dodol. Gitu maksudnya, kayak kita kalau misalnya sampai di ini matilah. Iyalah. Berdiri aja belum udah dijegal kan bego. Sudah dibegal. Oke. Ya. Nanti kita bahas apa ini? Enggak. Jadi gini, untuk kedepannya nih channel bakal nambah isi konten, nambah isi konten. Yes. Nanti mungkin mulai kedepannya juga nggak cuma bentuknya podcast, tapi kita masing-masing bikin ini sendiri. List. Ya bukan list juga, cuma udah bikin konten-konten sendiri. Boleh. Ini nanti next mulai ada yang buat para wibu, para otaku, mulai nanti ada top 10 versi kita. Top 10-an lah pokoknya. Versi kita, atau juga bukan juga itu, mungkin juga para yang serang-serang selebriti asing dan lokal gitu. Nanti kita bikin top 10-annya. Boleh. Gitu kan. Jadi pokoknya kita mau melebar. Enggak sih, intinya saking kurang kerjaannya masih mau bikin ini lagi, selain kan dari kemarin kita udah kasarnya ngegibah gitu ya. Ini kita kali ini bikin yang lain lah, bikin apa ya? Bikin bagi-bagi pengetahuan, pengetahuan. Cia. Nah, pokoknya kayak gitu-gitu. Ya, jadi tolong subscribe. Enggak. Ya. Minta dicabut aja bikin. Ya subscribe boleh lah. Ya subscribe, share sama like gitu. Tolong dislike juga apa-apa sih. Jangan di dislike dulu. Jangan. Bisi. Jangan pencapaian. Ya pokoknya gitu. Saya Rodi. Saya Bosa. Ya sampai jumpa program berikutnya. Ya sampai jumpa konten berikutnya. Bye.